Pernah nggak teman-teman merasa bingung atau frustasi mencari jodoh? Atau pernah nggak berpikir bahwa jodoh itu sudah digariskan oleh Tuhan dan kita hanya perlu menunggu? Atau mungkin pernah nggak berusaha keras mencari jodoh tapi tak kunjung menemukan yang cocok? Jika iya, mungkin teman-teman perlu mendengarkan pandangan filsafat eksistensialisme ini tentang jodoh. Sebagaimana yang sudah saya bahas dalam video sebelumnya bahwa filsafat eksistensialisme ini adalah aliran filsafat yang menekankan keberadaan individu, kebebasan, dan pilihan. Filsafat ini kan berpendapat bahwa manusia itu mendefinisikan maknanya sendiri dalam hidup dan mencoba membuat keputusan yang rasional meskipun kita berada di alam semesta yang tidak rasional. Filsafat eksistensialisme ini mengajarkan bahwa manusia itu harus mampu menemukan jati dirinya sendiri dengan berusaha melakukan hal-hal baru di luar kemampuannya yang ada. Apalagi misalkan kita sekarang hidup di era digital, persaingan sangat ketat, kita dituntut untuk memiliki berbagai keahlian. Kalau kita mengandalkan satu keahlian, rasanya susah sekali untuk survive di zaman sekarang. Nah, lantas, apa hubungannya filsafat eksistensialisme dengan jodoh? Nah, menurut filsafat eksistensialisme, jodoh itu bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal atau sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Ini berbeda sekali dengan konsep jodoh dalam Islam kan, bahwa ketika kita lahir itu kan jodoh, rizki, mati itu sudah ditentukan. Kalau dalam filsafat eksistensialisme itu tidak. Jodoh itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh manusia melalui proses penciptaan diri dan pengambilan tanggung jawab. Jadi jodoh ya hasil dari kebebasan dan pilihan manusia itu sendiri untuk mencintai dan berkomitmen kepada orang lain. Bukan sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir. Jadi dalam aliran ini, aliran filsafat ini, pandangan tentang jodoh itu cenderung dipahami sebagai konsep yang kompleks dan berfokus pada kemandirian individu dan juga pengambilan tanggung jawab atas pilihan-pilihan hidupnya. Makanya para eksistensialis itu menekankan kebebasan individu dalam membuat keputusan, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup atau jodoh. Makanya ketika kita terlalu menganggap bahwa jodoh itu sudah ditentukan, akhirnya beberapa orang salah memahami dalam konsep ini. Akhirnya apa? Leha-leha ya hanya menunggu saja. Dapat ya sudah, enggak ya pasti nanti dapat kok, orang saya sudah dapat jatahnya misalnya, dari sejak lahir sudah ditentukan. Tapi kalau dalam filsafat eksistensialisme itu enggak, kalau kita enggak mencari ya kita enggak menemukan. Salah satu tokoh eksistensialis yang terkenal itu adalah Jean-Paul Sartre. Dia mengemukakan pandangannya tentang hubungan dan jodoh. Sartre berpendapat bahwa dalam konteks eksistensialisme, hubungan antara individu dan pasangan hidupnya itu bergantung pada kebebasan dan tanggung jawab masing-masing individu. Jadi, pasangan hidup itu tidak dijodohkan oleh takdir atau entitas yang lebih tinggi, melainkan merupakan hasil dari pilihan yang sadar dan bebas. Jadi tadi, bukan dijodohkan oleh takdir atau entitas Tuhan lah misalkan, tetapi ya hasil dari pilihan dia sendiri. Makanya Jean-Paul Sartre ini mengatakan, a man is what he wills himself to be. There is no other way. Bahwa manusia itu tidak lain adalah apa yang dia buat dari dirinya sendiri. Ini berarti bahwa manusia itu bebas dalam arti yang sebenarnya. Dia menciptakan masa depannya dan karena itu dia bertanggung jawab bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Sehingga tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan kepada orang lain ataupun Tuhan. Terkadang kan saat ini banyak sekali kan orang-orang yang membebankan tanggung jawabnya kepada entitas lain, kepada pihak lain, atau bahkan kepada Tuhan. Makanya kita sering dengar kan, ini takdir, saya melakukan kesalahan ini juga atas takdir Tuhan misalkan. Jadi kesalahannya itu dilimpahkan ke Tuhan gitu. Dia enggan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan sendiri. Makanya dalam kutipan tadi, Sartre itu menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Pandangannya ini menggambarkan bahwa jodoh adalah hasil dari pilihan individu itu sendiri, bukan takdir atau perencanaan yang telah ditentukan sebelum dia lahir. Dengan demikian, dalam aliran filsafat eksistensialisme, pandangan tentang jodoh lebih cenderung mengarah pada paham bahwa
Hubungan dan pasangan hidup dibentuk oleh kebebasan individu untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Jadi ketika misalkan kalian ingin memiliki jodoh yang baik, ya harus memulainya dari diri sendiri dulu. Kita harus berani mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi, mengejar cita-cita, dan menentukan nilai-nilai hidup kita sendiri. Kita juga harus berani mengambil resiko, menghadapi tantangan, dan belajar dari kesalahan. Kita harus bisa menjadi pribadi yang autentik, yang seperti kemarin kita bahas, yaitu keaslian diri sendiri. Jadi sekarang ini kan banyak orang yang tidak menjadi dirinya sendiri, padahal pribadi itu harusnya sesuai dengan apa yang dipikirkan, rasakan, dan dilakukan. Banyak sekali kan sekarang itu era kepura-puraan, pura-pura bahagia, pura-pura ini, pura-pura itu. Terhadap pasangan sendiri pun terkadang kita pura-pura. Padahal harusnya kita itu menjadi autentik, menjadi diri kita sendiri. Makanya ketika kita ingin memiliki jodoh yang baik, ya kita harus mau membuka hati kita untuk orang lain. Atau mau berinteraksi, bergaul, berteman dengan banyak orang, dan yang lain sebagainya. Mampu menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan orang lain. Juga harus mampu mendengarkan, memahami, dan berempati terhadap orang lain. Makanya awalnya itu ya dari diri kita sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu kan pernah mengatakan ibda' binafsik, mulailah dari diri sendiri. Sehingga ada quote yang mengatakan seperti ini, Muhammadkanlah dirimu, niscaya Tuhan akan mengaisyahkan jodohmu. Jadi mulainya itu ya dari diri sendiri. Dan yang terpenting itu apa? Ketika ingin memiliki jodoh yang baik, ya kita harus mencintai dan berkomitmen kepada orang lain. Bahkan cinta dalam versi eksistensialisme, cinta itu bukan sesuatu yang datang begitu saja atau sesuatu yang bisa dipaksakan. Jadi dalam filsafat ini cinta itu sesuatu yang tumbuh dari kebebasan dan pilihan untuk memberikan diri kepada orang lain tanpa syarat. Cinta itu ya sesuatu yang membutuhkan usaha, pengorbanan, kesetiaan, dan menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi bukan sesuatu yang datang alamiah, datang tiba-tiba tanpa adanya usaha dan upaya. Tetapi dalam konsep cinta dalam filsafat eksistensialisme ini ya kita yang membentuknya sendiri. Makanya ada istilah hidup kita itu ditentukan oleh definisi kita. Makanya cinta pun yang kita alami tergantung apa yang kita berikan, apa yang kita definisikan tentang cinta itu. Begitupun jodoh. Jadi kalau teman-teman bagi teman-teman yang sedang kesulitan mencari jodoh, cobalah mulailah dari diri sendiri. Dan jangan berpangku tangan kepada entitas lain atau melimpahkan tanggung jawab kita terhadap entitas lain. Itu.